Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita BTS tanggal 15 Agustus. Terpengaruh sabuk tekanan rendah, hujan deras sporadis akan turun di kawasan pesisir di wilayah sentral dan selatan Taiwan mulai hari ini. Intensitas hujan di berbagai pelosok akan meningkat mulai hari Minggu, di mana curah hujan berkala di wilayah selatan diperkirakan mencapai level hujan lebat. Sejak pagi, konveksi di Selat Taiwan mulai bergejolak dan berangsur bergerak ke daratan seiring angin barat daya di medan lingkungan. Di bawah pengaruh sabuk tekanan rendah, wilayah selatan diperkirakan akan diterpa hujan berkala sepanjang hari mulai Kamis hingga Minggu. Sementara hujan petir sore hari di wilayah lainnya juga akan semakin intensif. Mulai Minggu, hujan petir intensif akan meluas ke kawasan sentral dan selatan. Sementara curah hujan di wilayah selatan akan mencapai level hujan lebat. 特别是在南台湾可以看到比较偏台南以南这个地方，那下雨的局部大雨的情形。 Tekanan tinggi Samudra Pasifik meluas ke arah barat dan menggiring lingkaran sirkulasi monsun ke arah barat laut. Depresi pada lingkaran sirkulasi bergerak ke wilayah sentral dan selatan sambil membawa uap air seiring pergerakan angin barat daya. Mulai akhir pekan, intensitas angin barat daya semakin meningkat. Selain hujan sepanjang hari, wilayah sentral dan selatan juga perlu mengantisipasi bencana yang disebabkan oleh hujan deras jangka pendek. Pakar mengingatkan hujan lebat mungkin terjadi di sepanjang pantai pada pagi hari dan di area pegunungan pada sore hari. Sehubungan dengan kondisi air pasang, parit di sekitar dataran rendah dapat dibersihkan terlebih dahulu. Cuaca diperkirakan akan bertahap stabil setelah Rabu depan seiring pergerakan sabuk tekanan rendah ke arah utara. Permintaan akan perawatan jangka panjang terus meningkat. Saat ini, lebih dari 200.000 keluarga di Taiwan memilih untuk mempekerjakan pengasuh asing. Tapi layanan perawatan melibatkan banyak komunikasi antara pihak pengasuh dan pihak yang dirawat. Andai kata lansia yang dirawat hanya bisa berbahasa lokal, komunikasi bahasa segera menjadi tantangan besar yang menghalangi perawatan. 不能走路，可以走路。我说坐一下。我不会做啦，我不会唱，我不会ngok，我不会带啦。 Mengobrol sambil bercanda, Lia, pengasuh asing dari Indonesia, sudah merawat nenek Chio sepanjang 8 tahun. Hampir tidak ada kendala komunikasi bahasa dan dia sendiri sesekali juga menggunakan beberapa kata sederhana Hakka. Hidup di keluarga Hakka telah banyak meningkatkan kemampuan Lia dalam berbahasa Hakka. Tapi awalnya dia juga menghadapi banyak kendala dalam beradaptasi di lingkungan bahasa asing ini. 以前我刚刚来真的不通啊，然后好像会讲话哎，怎么办这样的？我以前一直看在手机跟看书的那个很难哎，看书也不会很快讲话哎。Nenek. Saat baru datang ke Taiwan, Lia pernah mengalami tekanan di mana dia memilih untuk membisu karena kurang fasihnya bahasa di lingkungan yang asing. Kendala ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada Lia. Menurut data MOL, dari kendala yang dihadapi dalam mempekerjakan pengasuh asing, komunikasi bahasa mendominasi 56,1%. Tidak hanya menjadi sumber kesalahpahaman dan konflik, juga salah satu faktor utama banyak pengasuh asing memilih kabur dari pekerjaan. 因为语言造成的误会，造成之后，其实老人家有时候很脆弱啊，他就觉得说，哦，外劳看护工好像是在骂他，其实不是啦。他一发生这样的事情，你说以后他要怎么样去信任这位照顾他的看护工，其实会很難拉得回來。假如講韓幣咧，政府係會要計劃講去訓練咧到。 看護咧學行業嘅係點好嘅，咧係啱到三咪當希望，因為咧照顧老人家咧講實候冇溝通嘅問題。懂冇？啊？唔會啦，當舒服我會痛。 Mengandalkan pembelajaran mandiri dan koneksinya dengan nenek yang dirawat sepanjang bertahun-tahun, Lia perlahan-lahan mengatasi kendala bahasa. Pakar berpendapat jika ada sumber pembelajaran bahasa yang sistematis akan lebih bermanfaat bagi komunikasi, memperkecil jarak antara pihak pengasuh dan yang diasuh, dan meningkatkan kualitas perawatan. Umum diketahui bank daya dan pemantik api dilarang dibuang ke truk sampah. Tapi bagaimana pula dengan kaca? Beberapa hari lalu, seorang warga distrik Shulin di kota New Taipei melemparkan selembar kaca utuh ke dalam truk sampah. Akibatnya kaca kontan pecah dan berserakan di mana-mana. Menurut Departemen Perlindungan Lingkungan atau EPD, kebanyakan kaca harus didaur ulang. Jika ukurannya besar, harus dibuang ke truk sampah khusus.
Saat waktu buang sampah pada malam hari tiba, seorang wanita berbaju merah memegang selembar kaca utuh dan melemparkannya ke dalam truk sampah. Akibatnya, kaca pecah saat menyentuh kompresor dan berserakan di mana-mana. Departemen Perlindungan Lingkungan Kota New Taipei menyatakan bahwa hanya kaca kokoh yang perlu dipecahkan dan dibungkus dengan benar sebelum dibuang ke truk sampah. Kaca yang terbuat dari bahan lain harus didaur ulang. Selain kaca, bang daya dan pemantik api juga seringkali tidak sengaja terbuang dan terbakar. Jika tidak patuh dan buang sampah sembarangan, warga akan didenda maksimal $6.000 Taiwan. Pelepasan bubuk berwarna adalah salah satu acara yang sering diadakan dalam berbagai perayaan. Tidak lama lalu, pelepasan bubuk berwarna diadakan dalam sebuah pesta di sebuah restoran keluarga di Taichung. Tapi suara keras dan asap tebal yang ditimbulkannya membuat banyak tamu lain terkejut. Dokter mengingatkan, asap dan suara keras akibat pembakaran bubuk berwarna dapat menyebabkan cedera mata dan telinga serta luka bakar pada saluran pernapasan dan kulit. Bubuk berwarna ditembakkan ke angkasa, mengeluarkan suara memekakan telinga. Asap merah muda pun bertaburan. Ada warga membawa anak mereka ke restoran keluarga terkenal di distrik Wufeng, Kota Taichung, tanggal 11. Hari itu ada pihak lain yang telah melakukan reservasi untuk pesta gender. Pelepasan bubuk berwarna tiba-tiba mengejutkan semua orang. Biro Pemadam Kebakaran dan Biro Perlindungan Lingkungan Kota Taichung pergi ke lokasi kejadian untuk melakukan inspeksi dan memastikan bahwa bubuk berwarna yang dilepaskan merupakan produk yang legal. Namun pelepasan dalam jumlah besar dapat menyebabkan polusi suara serta udara dan harus dipasang pada jarak tertentu dari orang dan bangunan. 基本上一定要选择适当的空旷地点，然后注意不能对人或者是对建筑物做释放的动作。建议至少保持大概10到20公尺的安全距离。 SD Tongsu di Chiai juga sempat menggunakan bubuk berwarna serupa. Dokter mengingatkan, asap dan suara keras akibat pembakaran bubuk berwarna dapat menyebabkan cedera mata dan telinga serta luka bakar pada saluran pernafasan dan kulit. Pelepasan polutan granular melanggar UU polusi udara dan akan didenda 1.200 hingga 5 juta dolar Taiwan tergantung tingkat keparahan polusi. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya mari kita saksikan harimau di Jerman dan kita sua lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.